Jam menunjukkan pukul 5 kurang 10 menit, dikala sebagian besar warga kota masih terlelap. Di sebuah gang kecil di daerah Jakarta Selatan, seorang pemuda sudah bersiap dengan dunianya sendiri. Namanya Rio, tubuhnya kurus tapi kuat, wajahnya bersih, mata tajam namun ramah. Ia mendorong gerobak roti tua berwarna biru pudar yang sudah ia rawat sejak SMA, warisan ayahnya yang kini sudah tiada. Di dalam gerobak itu, ada puluhan roti yang ia dan ibunya buat semalaman, roti sobek, isi coklat, roti susu, roti pandan, dan roti pisang keju. Semua dibungkus plastik bening sederhana. Rio bukan sekadar menjual roti, ia membawa harapan. Setiap harinya, ia menyusuri gang demi gang, menyapa ibu-ibu yang baru selesai salat subuh, memberi roti gratis ke anak-anak kecil yang belum sarapan, bahkan membawakan roti langganan khusus ke warung kopi pojokan yang hanya buka 2 jam setiap pagi. Tapi pagi itu terasa lain. Langit tampak lebih suram dari biasanya, udara lebih dingin. Dan ketika Rio sampai di gang buntu tempat rumah tua itu berdiri, rumah kosong yang sudah bertahun-tahun tidak ditinggal, ia mendengar sesuatu yang tidak biasa, isak tangis, pelan, tapi cukup untuk membuat Rio berhenti. Ia menajamkan telinga benar. Tangis perempuan, bukan jeritan, bukan teriakan, tapi suara tertahan, seperti seseorang yang tidak ingin ketahuan bahwa ia sedang menangis. Dengan perlahan, Rio mendorong gerobaknya lebih dekat. Dan di sana, di anak tangga depan rumah kosong itu, duduk seorang gadis, bajunya tampak rapi tapi berdebu. Rambut panjangnya sedikit kusut, dan wajahnya menunduk. Ia memeluk lututnya, mencoba menyembunyikan diri dari dunia. Rio diam sejenak, ragu. Harus berbuat apa? Ia bukan tipe yang suka ikut campur urusan orang, apalagi orang asing, tapi hatinya tak bisa membiarkan seseorang menangis sendiri begitu saja. Nggak apa-apa. Suaranya pelan dan tenang, seolah tak ingin mengejutkan. Gadis itu mendongak perlahan, matanya sembab, kulitnya pucat, tapi masih terlihat cantik. Wajahnya menunjukkan kelelahan luar biasa, seperti seseorang yang tidak tidur semalaman, atau mungkin lebih lama dari itu. Aku cuma butuh duduk sebentar, katanya pelan. Rio menoleh ke gerobaknya. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sepotong roti sobek dari plastik dan menyerahkannya padanya. Ini masih anget, makan aja dulu, yang gadis. Itu ragu-ragu, tapi akhirnya ia mengambilnya. Tangannya gemetar sedikit saat memegang roti itu. Ia menggigitnya pelan. Di wajahnya terlihat kejutan, rasa hangat, manis, dan kenyamanan sederhana yang mungkin sudah lama tidak ia rasakan. Kamu orang pertama yang bicara padaku hari ini, katanya. Rio tersenyum tipis. Kamu jalan sendiri dari tadi malam, ya gadis? Itu hanya mengangguk, lalu menatap ke jalan kecil yang sepi. Aku cuma butuh tempat yang tenang. Rio duduk di anak tangga bawah, menjaga jarak dengan sopan. Ia tidak banyak tanya. Kadang diam adalah cara paling baik untuk menunjukkan kepedulian. Beberapa menit berlalu, Rio dan gadis itu masih duduk diam. Rio sesekali mengawasi roti-rotinya, sementara gadis itu menyelesaikan potongan roti dengan tenang. Aku Rio, katanya akhirnya, mencoba mencairkan suasana. Gadis itu menoleh. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. Liana. Rio mengangguk. Nama kamu bagus, klasik. Liana tersenyum tipis, tapi tak mengatakan apa-apa lagi. Rio tak tahu bahwa nama Liana bukan sembarang nama. Ia tak tahu bahwa gadis di hadapannya adalah Liana Kusuma, putri satu-satunya dari Arman Kusuma, Taipan Property, pemilik puluhan perusahaan, rumah mewah di 5 negara, dan ratusan koleksi mobil. Nama Liana bisa membuka pintu kantor menteri, bisa mengguncang bursa saham, tapi di sini, di tangga rumah tua itu, Liana bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang gadis muda yang kelelahan, kehilangan arah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa benar-benar sendiri. Rio tak curiga sedikit pun. Ia hanya merasa Liana ini berbeda, tapi bukan karena status. Ada sesuatu yang membuatnya menarik, sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Langit mulai terang. Suara ayam, suara motor, dan tawa anak-anak sekolah mulai terdengar. Rio berdiri, bersiap kembali mendorong gerobaknya, tapi sebelum ia mengambil langkah, suara Liana menghentikannya. Boleh aku ikut kamu keliling jualan hari ini? Rio menoleh. Serius? Liana mengangguk. Aku cuma nggak tahu harus kemana. Aku butuh jalan kaki. Aku butuh lihat hal-hal yang nyata. Rio tertawa kecil.
Ya udah, asal kamu kuat jalan kaki ini, di gangnya banyak tanjakan loh. Liana tersenyum, aku jalan lebih jauh dari yang kamu kira. Mereka berjalan berdampingan. Liana kadang bertanya soal nama-nama roti. Rio dengan bangga menjelaskan. Ia bercerita bagaimana ia dan ibunya berinovasi membuat varian baru. Bagaimana anak-anak suka roti coklat tapi langganan guru TK selalu beli pandan. Liana tertawa. Kadang menatap Rio dengan penuh rasa ingin tahu. Bagi Liana, ini seperti dunia lain. Dunia yang ia tidak tahu, masih ada dunia di mana uang tidak menentukan segalanya. Di tempat lain, di pusat kota, suasana sangat berbeda. Sebuah ruangan gelap di dalam mobil SUV hitam yang parkir di depan Hotel Grand Metropolitan. Seorang pria berjas duduk di kursi belakang. Matanya marah, karena kurang tidur. Di tangannya, foto Liana. Di sampingnya, 3 orang pria berpakaian hitam, tampak seperti bodyguard profesional. Saya tidak mau alasan, ucap pria itu dengan suara dingin. Saya mau anak saya ditemukan hari ini juga. Liana bukan hilang, ia kabur. Dari ulang tahunnya yang ke-21, dari pesta besar, dari hidup yang penuh tekanan, dari dunia di mana segalanya ditentukan orang lain, tapi ia lupa satu hal. Dunia ayahnya tidak akan membiarkan pewaris tunggalnya pergi begitu saja, dan Rio, yang saat ini sedang tertawa bersama gadis misterius di pinggir jalan, tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis. Ini bukan sekadar kisah penjual roti bertemu gadis cantik. Ini awal dari sebuah kisah cinta, perjuangan, dan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Simak terus ceritanya. Like dan subscribe.